Ada yang tersakiti di bulan Desember 2025 ini. Kita buka karma buat seseorang yang nyakitin zodiak terpilih di pertengahan bulan Desember ini. Apa sih yang dia rasakan gitu buat seseorang yang udah menyakiti. Kita buka aja buat zodiak siapa kali ini. Kita acak dulu buat zodiak siapa kali ini. Ini zodiaknya. Halo buat zodiak Leo. Karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Leo di pertengahan bulan Desember, apa sih yang dia rasakan? Kita buka sama-sama energinya ya. Leo, ini pertengahan bulan Desember 2025 dari tanggal 10 sampai 20. Ini kartunya buka dulu dari keadaan dia gitu dulu waktu nyakitin Leo, seperti apa energinya ini kartunya sebelum kita masuk ke karmanya dia gitu ya. Karma dia yang dia rasakan saat ini. Ini kartunya Leo. Tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menawarkan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Leo, ini kartunya kita buka sama-sama ya. Seperti apa sih di keadaannya? Halo Leo. Ini ketika itu gitu ya, dulu waktu nyakitin, energinya udah nyoba buat mertahanin, udah nyoba buat ngusahain, udah nyoba buat ngejaga gitu. Namun apa daya, mungkin ya keadaan yang nggak ngedukung, perpisahan bisa jadi jalan terakhir. Ini dianya nggak bisa mempertahankan apa yang terjadi di dalam hubungan, nggak bisa memperbaiki apa yang terjadi di dalam hubungan, sampai nggak bisa mempertahankan hubungan itu untuk maju ke depan lebih baik lagi. Akhirnya mungkin menyerah di keadaan dia udah ngelakuin, ngusahain. Leo juga sama, udah ngusahain, udah ngelakuin, tapi mau gimana lagi kalau keadaan memang udah nggak ngedukung gitu ya. Mungkin lebih baik saat ini ketika jauh. Terus kenapa dia menyerah? Kenapa dia ngeudahin? Pasti ada alasan tertentu gitu ya. Nah, kita buka alasannya seperti apa sih Leo. Seseorang di sana dulu, kenapa gitu ketika bertahan, ketika sama-sama mempertahankan, kok dia udah nyerah gitu aja gitu ya. Ini tentang keluarga, tentang kebersamaan. Apakah keluarga yang menghalangi keadaan ini, ataukah orang yang menurut dia seseorang yang paling dekat sama dia? Jadi energi nggak direstui kah ini? Cuman nggak direstuinya sama siapa? Kalau sama keluarga mungkin masih masuk akal ya. Kalau sama yang lain mungkin nggak masuk akal. Ini intinya seseorang yang orang yang banyak gitu, yang dekat sama dia, kayak ngelarang, nyuruh ngeudahin. Udah nggak akan ada perubahan hubungan sama Leo karena udah ngejalanin selama ini, udah bertahan, udah apa, masih tetap gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya yang jadi penghalang keluarga atau yang menurut dia keluarga di kehidupan dia gitu ya. Terus kalau hubungan sama Leo, kalau ini mending kalau keluarga ya syukur-syukur keluarga yang ngehalangin. Kalau orang lain terus Leo dianggap apa gitu kan. Leo hubungan sama seseorang yang di link ini gitu ya, pasti harus lebih dianggap lebih sebagai keluarga gitu harusnya, bukan seseorang di sini, bukan banyak orang ini ya, bukan seorang yang ngehalang-halanginya. Terus saat itu dia juga kayak takut kehilangan orang yang bareng sama dia, orang yang di link sama dia, dikarenakan nggak ada perubahan. Udah berapa perjalanan, berapa waktu gitu ya. Ya udah dia ngambil keputusan ngikutin maunya seseorang yang orang-orang yang dekat sama dia, tanpa ngerasain gitu aja. Jadinya Leo seperti apa sih, kecewanya Leo seperti apa sih, kayak gimana sih Leo? Ya ada perubahan ya, walaupun bersama. Ini gini,
Sebenarnya kalau kita nyari alasan kenapa sih nggak pernah sejalan, kenapa nggak bisa bertahan, nggak bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada gitu ya, karena emang ada pihak lain yang mencampuri perasaan dia, keadaan dia, pikiran dia, jadinya sama Leo juga selalu nggak sinkron gitu ya, selalu nggak bersama. Ya udah, mungkin jalan terbaik seperti sekarang, karena bersama juga nggak akan bener. Dianya kayak kecampurin orang lain susah gitu ya, bukan diri dia sendiri yang ngambil keputusan di energinya. Kita tutup ya. Sekarang mungkin rasa sakit itu udah lewat, bisa jadi masih ada rasa sakit kecewanya di pertengahan bulan Desember. Tapi kita lihat karma apa sih yang dia rasakan di energinya. Ini kartunya, kita buka sama-sama Leo. Seseorang di sini yang dealing sama Leo, yang nyakitin Leo saat ini, energinya terkena karma. Karma apa sih yang dia rasakan seseorang yang udah nyakitin zodiak Leo di pertengahan bulan Desember ini? Ini berharap mengharapkan Leo datang kembalikah untuk perubahan di kehidupannya. Ini kebaikan-kebaikan yang diharapkan di energinya, kebaikan dari Leo tentunya ya, dari seseorang yang dulu dia udah tinggalkan, dari seseorang yang dulu udah nggak dihargai sama dia gitu. Tapi sekarang dia nyari ya, sekarang dia berharap Leo datang untuk bisa ngebangun kehidupan dia, untuk bisa perubahan ke kehidupan dia. Kenapa sih dia ngeharapin Leo saat ini? Gini, orang yang berharap kayak gini biasanya menyesal dengan pilihannya sendiri gitu ya. Makanya sekarang mengharapkan kebaikan-kebaikan tindakan dari Leo di energi. Ini lebih ke kebaikan tindakan, kebaikan hati mungkin ya, untuk bisa jadi nolong dia atau ngebantu dia buat bangkit di pertengahan bulan Desember. Lagi berharap untuk Leo ada tindakan ke seseorang di situ. Ini aku nanya ke Leonya aja ya, apakah Leo masih mau gitu. Kalau enggak ya udah, biarkan itu derita dia gitu ya. Karena dulu juga ketika Leo rasa sakit hati, kecewa, dia nggak peduli sama Leo. Sebenarnya kalau orang sayang nggak bakal seperti itu ya. Mau gimana pun kondisinya, mau gimana pun keadaannya, kalau sayang pasti ngebantu. Leo, kita buka sama-sama ya, seperti apa keadaannya. Karma yang dia hadapin di energinya. Ini tentang keluarga, ini tentang perubahan dirinya menjadi lebih baik lagi, tapi capek. Ada rasa lelah di kehidupannya, di keadaan dia. Dia jadi yang bikin semuanya hancur di keadaan dia saat ini gitu ya, di pertengahan bulan Desember. Dari dirinya dia harusnya bisa baik gitu ya. Bisa baik dalam artian apa, nanti kita buka sama-sama ya. Kayak gini, seseorang di sini nggak belajar tentang kesalahannya dia. Seseorang yang udah nyakitin zodiak Leo ini gitu ya, nggak belajar tentang kejelekan dia apa sih gitu ya. Sampai-sampai di sini yang halangin kebahagiaan untuk kebersamaan jangka panjang, susah nyarinya gitu. Jadi bersama sekarang kayak bersama orang yang mungkin dulu dia anggap seseorang yang dia percayai ya, yang banyak orang itu gitu. Sekarang ketika bersama untuk jangka panjang kayak susah gitu. Kemarin mungkin ketika pas masuk ke kehidupan ini, keadaan keluarga ini ya, di situ masih belum terasa cobaan ujiannya. Sekarang udah berasa ujiannya. Untuk jangka panjang kayaknya makin lama makin nurun gitu, makin lama makin sengsara. Dia udah capek buat ngusahain, udah lelah buat ngorbanin dirinya sendiri untuk ngebahagiain orang ini gitu ya. Terus
ketika punya pikiran capek lelah gini, gimana mau memperbaiki diri yang ada? Mungkin bisa jadi ngomel-ngomel atau nyalahin diri sendiri gitu ya, kayak udah malas untuk bisa ngebahagiain seseorang yang atau orang banyak ini yang bersama dia. Harusnya perubahannya, perbaikannya dari dirinya dia sendiri gitu. Dia seseorang yang nyakitin Leo, tapi gimana mau memperbaiki gitu di keadaannya juga capek kayak gini, lelah ya Leo. Jadi sebenarnya salah jalan ya. Tentu aja salah dulu ninggalin Leo untuk percaya sama seseorang yang, sama orang-orang yang gak baik buat dia. Ini kartunya Leo, kita buka sama-sama ada energi apa aja sih saat ini di kehidupan dia. Ini jelas ya, di keadaan saat ini yang dia harapkan modal, uang, usaha untuk bisa ngebahagiain orang yang bersama. Apakah energinya seperti dimanfaatkan ini saat ini di keadaan orang yang nyakitin Leo ya? Dimanfaatkan kah gitu? Soalnya gini, kalau energinya nggak dimanfaatkan kayak gini, mungkin dia nggak akan ngerasa capek, nggak akan ngerasa lelah kayak gini gitu ya, nggak akan ngerasa rugi. Ini ngerasa rugi ya, yang ditakutin pemberiannya. Jadi gini, dia ngasih tapi dia sendiri nggak bahagia di keadaannya, sampai-sampai dia malas buat ngejar rezekinya, ngejar uangnya untuk ngebahagiain keadaan ini ya, sampai malas gitu karena dia sendiri nggak bahagia sebenarnya di energi sekarang ini. Nanti kita lihat ya, sebelumnya kayak ada petunjuk tapi bukan petunjuk, makanya kedepannya harusnya dia ngerencanain sesuatu. Capek Leo karena salah pilihan ya. Sekarang berharap ke Leo untuk keadaannya, Queen of Pentacle. Tapi buat apa gitu ya sekarang ngeharapin misal bantuan atau uang atau modal apa dari Leo terus buat ngebahagiain orang yang sekarang yang bersama dia saat ini di lingkungannya gitu, kayak percuma aja. Queen of One, Four of Cup, Two of Pentacle. Ini ada niatan baik tapi mau gimana gitu ya, ada niatan baiknya pengen gini. Sekarang udah salah jalan, coba kalau bersama Leo gitu ya, balik lagi ke Leo, mungkin dia bisa menjadi baik gitu, bisa berubah, bisa memperbaiki dirinya. Ada perenungan di sini kayak penyesalan gitu ya, banyak diam, merenung, banyak mempertimbangkan keadaan. Tapi dia sendiri bingung harus gimana cara memperbaiki keadaan ini. Four of Cup, perenungan, lebih banyak diam buat pertengahan bulan Desember. Diam itu kayak pengen berusaha bersama kembali sama Leo tapi nggak bisa di energi ini ya, kayak udah nggak bisa karena ya emang tadinya Hermit salah jalan ketika ada godaan. Sekarang energinya di pertengahan bulan Desember Leo hilang di kehidupannya. Dia ngusahain untuk bahagia bersama seseorang yang saat ini bareng. Tapi apa yang diusahakan, Five of Swords, gagal dan gagal lagi. Three of Cup, kebahagiaan yang dulu pernah dirasakan sekarang nggak ada. Temperance, justru mungkin bisa jadi di keadaan ini Leo yang bahagia gitu ya di keadaannya. Temperance, keseimbangan dari alam, sebenarnya nggak bebanin di energinya dia kak. Jadi kenapa saat ini kalau Leo ngerasain gitu ya di keadaannya kok bahagia karena kehilangan seseorang di sini. Yang jadi beban di hubungan di kehidupan Leo saat itu ya dia gitu ya. Makanya sekarang kena teguran, dia salah jalan, salah tempat. Segimanapun orang berharga, kalau tempatnya salah nggak akan dihargain ya, nggak ada harganya. Sekarang apa sih yang terjadi? Hukuman apa yang dia hadapin? Hukumannya tersakiti sama pemikirannya sendiri gitu ya, kayak maju kena mundur kena. Ini lebih ke dia nggak usaha, nggak ngusahain untuk ngebahagiain keluarga ini, dia yang kena. Mau ngusahain ini tentang keikhlasannya kayak nggak ikhlas, soalnya orang-orang yang dekat dia juga sebenarnya peduli atau enggak sih kok bisa sesusah ini gitu ya ke dianya.
Ini di energi sakit ini banyak diam, banyak merenung, banyak ngelamun, banyak sedih, itu memikirkan diri sendiri. Energinya nyari jalan untuk ke depan, untuk hubungan yang lebih baik lagi. Apakah akan ketemu jalannya itu yang dia takutin saat ini, yang jadi masalah di pikirannya gitu ya. Apakah ada jalan untuk perubahan, ataukah bisa ada jalan untuk bisa lagi kembali punya ikatan sama Leo di energinya, sedangkan tujuan dia dari awal juga nggak jelas gitu ya, dari kemarin pas ninggalin. Udah nyoba buat pengen ada kesempatan lagi gitu ya, tapi ada kegagalan. Kenapa saat ini dia lebih ke ngejauh untuk kebaikan Leo, untuk kebaikan dia. Tapi dia ragu, apakah ketika jauh dia sendiri bisa bahagia, orangnya nyakitin Leo di sini karena ada justice, ada hukuman. Jadi wajar Leo kalau target kedepannya mungkin agak renggang, jauh gitu ya, karena dia juga nggak yakin bisa nggak sih buat balik lagi ke Leo, karena mungkin sadar ya, karena di sini udah ada justice, tabu teguran, udah berasa, udah merasa, udah ngerasain tegurannya kayak gimana. Six of Wands tentang kebahagiaan, kemenangan bersama, Queen of Swords. Kemenangan bersama. Menurut dia yang terbaik gini, jauh ya, karena dekat juga dianya ngerasa nggak mampu karena kesalahan-kesalahan dia. Ini sebelumnya ada Hermit, padahal gitu ya, di keadaan sebelumnya ketika godaan itu datang, ketika cobaan itu datanglah di hubungan, dia dikasih petunjuk untuk bisa bareng sama Leo, tapi dia memilih dirinya sendiri gitu dengan lingkungannya dia. Ini tentang keikhlasan. Gini ya, jadi sebenarnya gini, seseorang di sini yang nyakitin Leo mau bareng sama Leo atau mau bareng sama siapapun, kalau dianya nggak ikhlas tentang saling ngebahagiain gitu ya, kayak rugi, kayak apa gitu, rugi sendiri nanti kalau ngebahagiain ini. Seseorang kayak gini mau sama siapapun nggak akan senang, nggak akan bahagia kan, karena punya pemikirannya ke situ gitu. Justru Leo harus berterima kasih sama keadaan kemarin, diperlihatkan semua kejelekan-kejelekannya. Di sini ada desain, ada rencana untuk ke depan. Apa sih yang mau dia rencanakan? Kayak sekarang ngikutin kata hati, cuman ya impian yang dia capai nggak ada, makanya rencananya masih tetap bertahan di keadaan ini. Impian dia sebenarnya jauh dari kenyataan. Kesalahannya bukan di orang lain, kesalahannya di dia sendiri, seorang yang nyakitin Leo-nya ya. Jadi Leo nggak salah di energi ini. Makanya kenapa sih impiannya nggak pernah ketemu, walaupun dia mungkin udah ngikutin kata hatinya, tapi impian nggak ketemu, ya perbaikan di dirinya yang salah di kehidupan dia, itu harusnya memperbaiki dirinya dulu. Jadi sebenarnya kalau udah baik di dirinya sendiri, mau hubungan sama siapapun, seseorang di sini bisa bahagia. Tapi kalau energinya seperti itu, mau punya hubungan sama siapa-siapa juga akan bahagia. Soalnya ini tentang keikhlasan, kayak nggak ridho gitu ya ngasih kebahagiaan. Kayak gini, orang tuh egois, orang seperti ini mah ya. Ini saat ini mengharapkan ada orang yang ngebahagiain, mungkin mengharap Leo bisa datang, bisa minta bantuan apa, ngasih bantuan apa, tapi target dia ke kemenangan bersama, kayak kalau bertemu nantinya gimana, takut masalah lagi. Terus dianya juga sadar tentang kesalahan dia, makanya saat ini walaupun dia mengharapkan bantuan, mengharapkan kebaikan Leo di energi ini, ya dia memilih jauh karena milih sesuatu yang terbaik gitu ya untuk hubungan ini, biar nggak ada orang lagi yang terluka, biar nggak ada perasaan lagi yang terluka. Jadi milih kemenangannya, milih jalan tengahnya gitu ya, biar seneng sama-sama. Cuman gimana bisa seneng kalau keadaan dia seperti ini gitu, lagi dia ada karma. Ini Three of Cups tentang kesenangan-kesenangan yang sesaat. Ternyata Hermit di sini yang datang, kesenangan-kesenangan kemarin itu hanya kesenangan-kesenangan sesaat yang datang dan pergi sebagai godaan gitu ya. Dianya tergoda sama Three of Cups, sama kebahagiaan yang sesaat.
Kayak gitu Leo, jadi seseorang di sini salah jalan ya, yang tadinya dipikir ini keluarga dekat, ini seseorang yang paling dekat sama dia atau keluarga bisa jadi, tapi ternyata pas udah milih jalan ini dia tersakiti sendiri sama pilihannya sendiri. Kayak gitu Leo, makasih banyak ya yang udah subscribe, share, like, komen, makasih yang udah belanja di linknya, yang udah personal reading juga masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.